kalau tamu dari Malaysia ini lebih banyak dia ambil paket cooking classnya itu bikin timpan asokaya misalnya. Nah seperti itu diajarkan oleh ibu-ibu di sini gitu. Pendanaan dari Sabang sampai Merauke itu Dek Jo jualan kopi. Aceh Tourism Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata. Selamat datang di Aceh Tourism Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keunggulan pengalaman berwisata di 5 destinasi yang ada di Aceh. Kita akan mulai dari Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Gayo, dan Aceh Singkil. Dan di episode kali ini kita berada di Aceh Besar. Iya, tepatnya di Kampung Nusa ya. Ya, di Kampung Nusa. Iya. Nah, dan kita mau mengundang salah seorang yang berpengaruh di Kampung Nusa ini. Iya, benar sekali. Sudah hadir bersama kita di sini Ketua Lembaga Pariwisata Nusa, ada Kak Nur Hayati. Halo. Halo juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya kita dong yang assalamualaikum. Iya, tapi yang punya rumah, Iya. yang punya kampung. Jadi menyambut kita ya. Menyambut Nggak apa-apa. kita. Biasanya dipanggil apa nih? Kak Nur Hayati atau Biasanya saya dipanggil di sini adalah Anya. Anya? Oke. Orang tertua di sini. Iya. Iya. Anya itu sapaan akrab kakak untuk bahasa Bahasa Acehnya Anya itu adalah kakak sebenarnya. Iya. Ya, dan Anya ini nggak sendiri pasti kita undang di sini. Nah, kita juga mau mengundang nih salah satu anak muda hebat juga nih. Iya, dia berasal dari Aceh Besar. Wow. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Haji. Itu dia narasumber kita. Nah, ini dia nih yang tadi mogok motornya. Ada Reza Alwi Mufti. Biasa dipanggil Reza. Iya betul. Nama Assalamualaikum. panggung, nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Assalamualaikum udah tadi pas lewat. Oh iya. Kan buku Assalamualaikum lagi. Iya. Ini kok bisa panggil dia jauh dari Reza Alwi Mufti. Bagus-bagus pada nama ya. Biasa Bang, nama panggilan lah. Misalnya kayak ya Deja tadinya. Oh, Deja. Reja. Oh. Kita kan kalau di Aceh nama Reza tuh panggil Jaja. Ja. Deja. Mau kemana aja? Iya. Jadi bakal dipanggil Deja. Deja. Tapi Deja ini komunitas Vespa Traveler atau independen ya? Independen. Dekjau di Vespa itu nggak ada klub, tapi komunitas banyak. Iya. Jadi komunitas-komunitas itu Dekjo bisa masuk ke beberapa komunitas. Tapi kalau dari segi klub pengurusan itu Dekjo sendiri independen. Oke, berarti sendiri memang traveler. Dan solo traveler. Solo traveler, lebih seneng dibilang Karena emang solo traveler. kemana-mana kan sendiri terus Iya. kalau jalan-jalan. Paling baru ketemu komunitas-komunitas biasanya. Iya, itu kalau di daerah-daerah. Oke. Kalau singgah di daerah pasti Dekjo singgahnya di anak-anak Vespa juga. Nah, ini Kak Ica nih. Iya, kayaknya nih kita mau menyapa Anya sedikit Iya, ya. Cerita tentang keunikan Kampung Nusa ini apa nih? Ah. Nah, jadi mungkin Anya bisa cerita sedikit lah nih mengenai Lembaga Pariwisata Nusa itu ya, gimana pembentukannya dan berjalannya sudah berapa lama gitu ya? Lembaga Pariwisata Nusa ini berjalannya dari tahun 2015. Sebenarnya ini adalah jadi desa wisatanya setelah tsunami. Sebenarnya kita ada, mungkin nanti kita cerita lagi tentang Nusa Kreasi Community. Berproses sehingga di 2015 itu jadi desa wisata. Kita launching jadi desa wisata. Nah, di 2015 kita bentuk lembaga. Awalnya bukan saya sih sebenarnya, ada pemuda yang hari sudah ke Jepang dia. Kemudian mungkin karena ada beberapa hal yang kawan-kawan pemuda ini tidak sanggup, kan wisata di Aceh ini dianggap kan sesuatu yang tidak baik mungkinnya dalam tanda kutip ya, hingga ya kawan-kawan memilih saya untuk duduk sebentar sih di Lembaga Pariwisata Nusa untuk mengawal hingga nanti wisata di Nusa ini lebih aman, nyaman dan sebagainya begitu. Oh iya. Iya. Mungkin Kak Ica sendiri udah pernah belum nih berkeliling di Kampung Nusa? Teman banyak di sini tapi baru pertama. Oh, teman banyak. Iya. Nah, tapi kan kalau untuk Nyanyak nih Kampung Nusa juga pernah menjuarai ADWI. Ya. Betul. Apa itu? ADWI itu Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.
Itu yang pertama sekali dibuat pada masa Menteri Pak Sandiaga Uno ya. Pada saat itu ada 7 kategori yang dilombakan. Yang pertama konten kreatif, kemudian desa digital, yang ketiga ada homestay, ada kategori CHSE juga, ada juga kategori toilet umum, kemudian ada juga atraksi budaya, atraksi kegiatan lah seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di kampung Iya. Jadi alhamdulillah di ADWI 2021 berproses dari bulan Juli sampai ke Desember itu kita dari 1832 desa Nusa masuk ke 500 besar pertama, kemudian masuk 300 besar, selanjutnya kita juga masuk di 100 besar dan alhamdulillah di akhir kurasi itu kita masuk ke 50 besar. Luar biasa. Nah, seperti itu. Dan di bulan Desember ketika pengumuman yang kita juga tidak sangka-sangka bahwa Nusa juara 1 di kategori homestay. Nah, kalau Dek Jau sendiri nih, di Dek Jau nih, yang menjadi daya tarik nih untuk Kampung Nusa apa nih? Kampung Nusa Dek Jau sih yang pernah dengar ya kayak pengrajin ini sampah itu sih yang luar biasa karena Waktu Dek Jau touring, Dek Jau pernah jumpa teman di Bali, Gate Plastik. Gate Plastik itu mereka bikin kerajinan sama, bukan kerajinan, mereka lebih diolah sampah plastik untuk jadi bahan bakar. Ada, di Kampung Nusa juga ada. Iya. Nah, ini dia nih. Langsung ya, ada di sini ya. Ada. Pengolahan Iya. sampah Iya. jadi berkah kok di sini. Iya, namanya. kalau ini apa nih ya? Ya, dan ini adalah kita kan di mak-mak nih lebih banyak memakai sabun atau saset-saset deterjen gitu kan, banyak sekali. Dan karena tujuan kita membangun Nusa Kreasi Community itu adalah untuk mengurangi penggunaan kantong-kantong plastik atau plastik. Nah ini kan bahagian dari plastik. Iya, betul. Kayak Soklin, ya. Rinso dan sebagainya. Oh, boleh sebut merek ya? Ya, deterjen. Oke, deterjen. Deterjen. Akhirnya ibu-ibu membuat ini menjadi tas, ada yang buat kotak pensil juga. Mungkin tidak seperti Bali sudah membuat sebagai bahan bakar gitu Mereka ya. pakai alat, dia bikin alat besar dia, tapi ada alat yang besarnya, ada yang portable. Ya, kalau di Nusa ini masih sangat-sangat manual, di Cincang juga pakai gunting masih untuk buat sebuah tas ini begitu. Dan kita juga di sini ada dari Ini ya dari plastik market nih. dari Contoh plastik ini ya. ya. Dan ada ini ya, satu lagi ya. Mereknya kita balik aja ya. Nah, ginilah plastiknya. Iya. Ya, nah kalau ini dirajut oleh ibu-ibu di sini menjadi topi, kadang-kadang juga ada tas, ada juga tempat telur dan sebagainya gitu. Nah ini digunting baru dirajut itu. Nah kalau seperti itu adalah saset-saset kopi. Aceh kan juga luar biasa ya penggunaan saset kopi yang sangat luar biasa oleh ibu-ibu di Nusa. Coba dikurangi lah pemakaian itu dengan dibuat sesuatu yang bermanfaat. Karena kita ada moto sih di Nusa Kreasi ini adalah bro sama dengan peng begitu. Jadi ketika kita melihat sampah berarti itu uang gitu. Berarti warga-warga Kampung Nusa sering ngopi lah ya. Sampah kopi semua. Ya, awal dari ini kan saset. Iya. Biasanya saset itu kan ada di warung-warung kopi di samping jalan gitu kan. Kalau di kampung lebih kepada dia minum kopi yang hitam yang biasa gitu. Tapi kalau ini ibu-ibu di Ibu Nusa Kreasi ini bukan memungut sih, mengambil di warung-warung kopi gitu. Jadi kita sudah menaruh tong sampah yang sudah kita edukasi pemilik warung kopi itu untuk menggunting yang bagus gitu saset kopi hingga bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Betul. Ya, jadi sangat bermanfaat juga ya jadinya ya. Iya, Ini bisa punya juga harga jual yang mahal nih. Ya, betul. Iya. Betul. Tapi kan di sini hanya artinya banyak ya prestasi, tadi hanya udah bilang kita udah masuk dari 550 ADWI dan akhirnya juara 1. Bagaimana sih Nyak tuh menggerakkan masyarakat yang akhirnya hari ini bisa nih mendorong mereka untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Nusa sendirinya? Iya. Untuk mengembangkan wisata di Nusa ini butuh proses panjang sebenarnya. Kita dari 2013, 2014 masih menggali potensi-potensi karena kan potensi kami yang pertama adalah daur ulang sampah. Yang pertama sekali
Kemudian kita coba duduk bersama dengan masyarakat, ada perwakilan pemuda, ada perwakilan ibu-ibu PKK juga, ada perwakilan ustadz-ustazah juga gitu, ada perwakilan anak-anak, malah ada anak-anak komunitas Al-Hayah itu ada anak-anak di dalamnya. Kita coba gali potensi-potensi yang lain selain dari daur ulang sampah ini apa. Ternyata ada beberapa hal yang menarik gitu. Seperti cooking class gitu, karena ada ibu-ibu yang memang memasak di Nusa, kita buat paket aja cooking class. Kemudian ada tradisional game, anak-anak juga bermain tradisional, permainan tradisional seperti main gato, masih bermain gato di sini ya, masih main sungket atau batok lele. Oh, batok lele. Ya. Jauh, pernah itu jauh. Masih ya? Ada galah panjang dan sebagainya. Makanya kenapa di Nusa ini semua masyarakat, karena yang kita wisata di Nusa lebih kepada wisata yang berbasis masyarakat seperti itu. Nah, jadi seperti itu, dan prosesnya sangat panjang hingga di 2000 sampai dengan 2019 itu kita masih menerima tamu dari Malaysia. Kemudian kita COVID sebentar gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai kembali gitu. Keren sekali. Luar biasa ternyata perjuangan ya. Perjuangannya. Nah, kalau ke Jauh ini sudah pernah keliling Indonesia dengan menggunakan Vespanya. Nah, ini apa yang dicari sebenarnya Jauh? Dicari itu waktu di jalan, waktu keluar dari rumah itu rasa penasaran. Rasa penasaran tadi ya. Karena tadi bisa keliling Indonesia karena rasa penasaran. Menciptakan misi di jalan itu ya ketika udah di jalan, Bang. Jadi Dek Jauh itu di jalan yang dulu ya, jalan yang dulu ya. Kalau jalan kan sampai sekarang masih jalan nih. Iya, sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih jalan. Jadi yang dulu berangkat dari 2017 sampai 2019 balik lagi ke Aceh. Nah, dulu tuh Dek Jauh bikin misi tentang cari suku, adat, budaya, toleransi antar umat beragama, suku mistis sampai ke sampai ke mistis juga ya. Jadi ya bukan dicari sih, dapat sendiri. Dapat sendiri. Iya, dengan nggak sengaja ya. Tanpa sengaja. Jadi kayak masuk ke daerah orang, kita ngelihat adat budaya orang semua. Kita ngelihat ya yang besar itu waktu saya dapat ya tentang toleransi antar umat beragama sih. Terus sama suku budaya daerah-daerah orang. Karena kan kalau dulu kan cuma di Aceh aja, jadi Dek Jauh belum pernah ngelihat nih daerah orang ada apa sih. Nah, itu yang penting ya. Iya. Daerah orang ada apa sih? Gimana sih daerah orang? Budaya orang gimana sih? Tata krama di tempat orang gimana sih? Jadi seiring berjalannya waktu, Dek Jauh belajar nih. Oh, daerah orang gini. Terus wisata sih yang paling banyak di Dek Jauh masukin. ya. Wisata itu gimana ya? Jadi kalau ada Dek Jauh masuk ke satu daerah, itu Dek Jauh harus ada nih salah satu destinasi wisata apapun itu. Ya, yang kayak Kampung Nusa ini ada nggak? Ya, ada juga. Banyak daerah-daerah orang juga ada kayak gitu. Cuma apresiasi dari Dek Jauh ini kan karena di kampung kita sendiri ya, di daerah Dek Jauh sendiri ya, pastinya luar biasa sih. Ada tempat misalnya, apalagi sekarang udah model-model di sini ada pembikinan daur ulang apa plastik gitu ya. Nah itu sih yang keren, karena jarang kalau Dek Jauh jumpa yang gini. Yang terakhir yang jumpa itu cuma yang di Bali itu. Di Bali itu. Yang penggunaan sampah untuk jadi bahan bakar ya. Jadi bahan bakar. Oke, luar biasa. Nah, tapi kan ada Dek Jauh Sabar di YouTube-nya. Kenapa Dek Jauh Sabar? Sabar itu skuteris Aceh besar. Oh, skuteris Aceh besar. Sabar. Kan tadi Putra Aceh besar. Putra Aceh ini besar. soal, iya. Filosofinya apa tadi? Ada nggak filosofinya kenapa Dek Jauh Sabar? Dek Jauh Sabar itu karena ini. Jadi kan kayak gimana ya, kita kalau touring itu kan kayak ada bawa bendera. Bendera atau kita bikin stiker apa gitu ya. Jadi dulu Dek Jauh nggak ada. Mikir dulu kan. Apa nih ya yang menjadi identik ya? Identik ya. Terus saya tulis di kamar. Di tembok lagi tidur ditulis. Ini apa ya? Enaknya apa ya tulisannya? Saya pikir Sabar nih, skuter Aceh besar kayak masuk aja nih Sabar. Dek Jauh Sabar. Tadi itu kepikiran Dek Jauh Siap. Siap itu skuter independen Aceh besar. Siap. Ujung AB. Ya, siap. B juga. Bekas siap. Jadi pas tulis Sabar kayaknya cocok Sabar deh. Iya betul. Ya, gitu aja. Dek Jauh Sabar. Jadi kalau tanya juga apa orangnya sabar? Nggak sabar. Orang kalau lihat saya, wah Dek Jauh ternyata nggak sabar ya. Iya kan sabar bukan Kak. Sabar nih banyak. Iya. Ada Sabarudin ya. Sabar Rahu, Sabar Raha. Dari Bandung dia mau Sabar
arahan. Iya. Jadinya kita juga pengen tahu nih, kan di sini masyarakat udah berkembang ya. Caranya mungkin sama kakak-kakak di sini dan masyarakat kampung sini meyakinkan nih masyarakat untuk mau mengembangkan pariwisata bersama-sama tuh gimana sih Nya, awalnya? Ya. Awal dari pertama di 2015 pertama memang ada pro dan kontra kan. Iya. Nah, kita coba cari cara sih sebenarnya seperti saya juga harus hadir di rapat-rapat umum di Manasah untuk meyakinkan aparatur Gampong beserta dengan masyarakat bahwa wisata yang mereka pikirkan kemarin-kemarin itu adalah hal yang tidak baik, itu tidak terjadi di Nusa gitu. Wisata di Nusa itu adalah wisata budaya, bukan wisata yang mereka lihat di pantai gitu. Jadi dalam tanda kutip kan masyarakat kita ketika dikatakan wisata pasti mereka melihat di pantai orang bebas seperti itu. Nah, jadi justru saya meyakinkan masyarakat beserta dengan aparatur Gampong bahwa wisata yang mereka anggap tidak baik itu di Nusa itu adalah wisata yang baik begitu. Nah, kemudian kita juga melakukan audiensi dengan para Tengku Imum, misalnya kemudian ada Tuhaput Gampong. Nah, kemudian juga di atraksi budaya ini kita hindari hal-hal yang tidak baik itu kita tetap menghindari. Misalnya di area camping ya kan. Area camping ini kan ada percampuran laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita siapkan area laki-laki dan area perempuan gitu. Nah, kawan-kawan di Lembaga Pariwisata Nusa harus siap gitu. Yang perempuan harus siap mengawal yang perempuan, yang laki-laki juga harus siap untuk mengawal laki-laki. Nah, yang setengah laki setengah perempuan gimana? Nggak diterima di sini. Belum ada gitu ya, seperti itu. Jadi kemudian kita juga mencoba mempengaruhi masyarakat dari door to door gitu. Jadi kawan-kawan ini bergerak di warung kopi. Karena ini kan cerita-cerita itu kan lebih banyak di warung kopi. Di warung kopi yang ada di sekitar Nusa ini juga kawan-kawan di lembaga yang laki-laki bercerita bahwa di Nusa mau dikembangkan wisata bukan yang seperti mereka bayangkan gitu. Alhamdulillah dari 2015 sampai dengan sekarang ya belum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah ya. Semoga Kita berharap ini akan lebih baik lagi. Gitu. Iya. Kampung-kampung lain patut dicontoh nih. Iya, ini kan kayak Deja udah 2 tahun ya berkeliling Indonesia, 2 tahun lebih ya. Kalau hitung kelilingnya udah 5 tahun ini. 5 Cuma tahun. dulu yang 2 tahun itu kan 2 tahun dulu pulang sekali pergi sekali pulang. Iya. Jadi nggak pulang-pulang selama 2 tahun. Iya, sekarang udah Terus stay. iya, terus sekarang stay di Jakarta. Tapi tetap jalan-jalan. Nah. Tetap explore terus. Itu gimana cara survive-nya? Kalau misalnya jalan-jalan, misalnya siapa yang mendanai itu? Kalau dulu itu Dek juga kan jualan kopi Aceh. Oh, Jadi keliling Indonesia sambil jualan kopi. Kopi dari Aceh bawa Iya, kopi Aceh. kopi gayo tuh. Kopi gayo ada, kopi lekang-ring. Oh, ada. Itu dia memang Dek bawa Jo. sendiri di sini. Jadi bawa berapa kilo nanti habis dikirim sama Mama Ridwan. Oh, langsung dikirim. Bikin jauh balik lagi. Oh, kopi habis ya balik lah. Iya. Dikirim. Jadi step by step. Jadi contoh Dekjo lagi di Lombok misalnya. Iya. Lagi di Lombok, nanti stay di berapa hari nunggu kiriman kopi terus lanjut lagi. Oke. Jadi pendanaan dari Sabang sampai Merauke itu Dekjo jualan kopi. Tapi sekarang jual kopi. Sekarang udah Sekarang mungkin udah Sponsornya ya. Iya, Nah, begitu. berarti Deja harus jalan lagi sekalian promosi nih. Iya, kan? dan memang tujuannya untuk mempromosikan sesuatu ya. Iya. Ya, makanya sekarang kayak di jauh itu video-video di Instagram dan juga YouTube, wah viewersnya gila-gila sekarang. Iya. Dan bentuk festivalnya juga unik ya. Iya. Ada yang apa? Itu Buahnya dulu apa sih? oleh-oleh sih Kak. Oh, Itu yang oleh-oleh. Vespa yang dulu. Vespa yang dulu saya bawa keliling. Jadi itu oleh-oleh contoh kita singgah di desa Nusa, Iya. di kampung Nusa. Jadi nanti kayak dikasih oleh-oleh nih sama orang-orang di situ. Kita taruh di motor. Nah, terus jalan lagi ke desa B misalnya nanti dikasih oleh-oleh lagi kayak gitu. Cuma itu banyaknya dapat nih di daerah timur. Daerah timur sana. Daerah di Papua, di NTT. Biasanya kasih apa koteka? Koteka ada juga. Ada juga? Wah, ada. Tapi yang ini yang hiasan. Oh iya, sah. Bikin Koteka yang itu asli dia kan. apa ya? Koteka itu dia labu hutan. Kalau di kita dia apa namanya? Ada kita? Nggak tahu ada atau enggak. Gitu. Ada ya? Dia labu hutan ya, dia kosong isinya. Oh, kosong isinya. Kosong dia. Kalau yang aslinya dia cuma dipotong ujungnya aja kan. Oke, tapi fungsinya apa tuh? Ya. Iya. Iya, itu labu dia. hutan kan. Ya, di kampung Nusa ada labu hutan ya. Belum pernah dengar sih ya. Iya. Ya di sana ada labu. Labu I. Ya, Labu air. Ya labu air, labu Jepang ya. Ya. Kalau di sana dia keras dia.
batok. Ini. Oh, kayak batok gitu. Batok nggak ada isinya. Menurut dia jauh di sana fungsinya apa sebenarnya? Dia Oh, hanya aksesoris sebagai ya? dia itu pakaian adat. Aksesoris ada. Pakaian adat. Nah, pakaian adat orang suku Dani di Wamena kalau nggak salah. Suku Dani mereka masih memakai koteka. Wah. Jadi mereka ya pakaian mereka cuma koteka aja kayak gitu. Tapi udah ada yang sebagian berpakaian dan Iya. ada yang sebagian masih pakai baju adat. Itu untuk pedalaman ataupun acara-acara tertentu Kalau ya? acara adat ya mereka di biasanya? sana, setahu saya mereka ada acara tahunan sih mereka di sana itu acara tahunannya Lembah Baliem. Lembah Baliem. Jadi menceritakan perang suku, tapi menceritakan aja. menceritakan aja begitu. Nah, itulah fungsinya kalau kayak di Jawa ini sering mana jadi tahu tuh kan ada acara-acara adat seperti itu. Nah, kayak kita kan nggak tahu. Iya, makanya kita sharing-sharing di sini. Sharing-sharing di sini. Iya. Mungkin nih Nyanya juga bisa cerita nih sedikit kan. Kita kan tahu nih ada bank sampah nih di sini kan. Nah, bank sampah ini kegiatannya apa aja? Karena kita dengar anak-anak di sini menabung sampah ya, Nya ya. Itu gimana ya? Di Adinusa Kreasi Community ini dia ada beberapa lembaga independen lain di bawahnya. Ada bank sampah juga, kemudian ada yang mendaur ulang sampah, juga ada pelopor sampah namanya. Pelopor sampah tugasnya dia mengangkut sampah-sampah dari rumah ke tempat pembuangan sementara TPS begitu. Sementara yang di bank sampah ini dilakukan oleh anak-anak TPA. Awalnya bank sampah ini lebih kepada karena kita melihat iuran TPA ini sebenarnya ya kan untuk menggantikan uang gitu. Jadi mereka silakan bawa sampah plastik nanti digantikan dengan uang untuk iuran TPA. Itu Taman Pendidikan Al-Quran. Itu menurut sampah seperti mana tuh, Nya? Kita lebih kepada botol-botol plastik sih. Botol plastik. Itu bernilai berapanya? Dia di plastik itu ada kategori plastiknya. Saya kurang mengerti sebenarnya di bidang itu ada PV1. Nanti jenis plastiknya itu ada berbeda-beda, betul ya. Dengan harga yang berbeda gitu. Kalau ada yang harga Rp500, ada yang harga Rp1.000, ada yang harga Rp2.000 seperti itu. Nah, inilah kegiatan di kampung ya. Jadi kita ini sebenarnya memang asli di kampung, bukan di dalam studio ya. Jadi lewat kegiatan masyarakat sehari-hari di sini. Iya, kan nilai-nilai kearifan lokal ini. Kearifan Di sini. lokal. Di sini tidak tipu-tipu ya. Ya. Jadi kembali ke tadi Ya. bahwa anak-anak membawa sampah setiap hari minggunya, membawa sampah plastik ini, kemudian ada pengurus bank sampahnya, mereka nyetor, ditimbang, kemudian baru nanti mau diuangkan sekarang atau mau diuangkan per bulan, boleh? Deposit. Iya, mau per tahun boleh, karena ada juga per tahun anak-anak mau rekreasi lah dulu, merekreasi. Nah, nanti baru ngambil uang itu gitu. Sekarang berarti anak-anak sini kalau lihat sampah, uang. Lihat sampah, lihat uang. Ya, kita mencoba mengedukasi itu sebenarnya supaya sadar akan sampah bahwa ketika sampah itu juga akan merusak bumi kan seperti itu. Nah, ini yang kita coba edukasi karena bukan berarti anak-anak kita jadikan pengulung tidak, tapi kita mengedukasikan ke anak-anak itu bagaimana sampah ini tidak ada lagi di Nusa. Apalagi Nusa ini kan menjadi desa wisata gitu kan. Nah, seperti itu. Berarti memang konsepnya nih ekowisata ya, di desa ini ya. Kita juga ada eko, juga ada budaya, juga ada sebentar lagi mungkin akan ada agro mungkin. Banyak. Artinya kan kita nggak boleh berhenti di satu destinasi gitu. Pasti tamu pasti akan bosan gitu. Jadi kita coba buka dengan destinasi yang lain seperti itu. Ya, tapi itu di Jerman juga ada juga mesin yang untuk kayak ATM gitu ya. Jadi mereka kalau untuk cari yang nggak ada duit di sana, lihat sampah itu langsung diambil. Tapi sampah botol biasanya. Nah, di botolnya itu sudah ada tandanya tuh. Kalau misalnya botolnya ini itu berapa duit Jerman gitu, berapa euro gitu. Nanti dimasukin ke dalam ATM-nya langsung keluar. Keren tuh. Mau tahu di Nusa bisa buat ATM? Kami sih sebenarnya awal cita-cita kita bukan ATM dulu ya. Ini kan setelah kami kumpulin, kita mau cacah gitu kan. Sampah-sampah pasti mau cacah. Kebetulan ya sampai hari ini belum ada mesin pencacah gitu. Sebenarnya kalau dihargakan harga plastik, biji-biji plastik ini lebih mahal gitu dibandingkan dengan kita jual
plastik-plastik plastik-plastik minum air Mineral mineral itu. itu lebih mahal udah menjadi biji plastik gitu. Nah, ini karena sampai hari ini belum ada mesin pencacah, ya kita selesai digoniin ya kasih aja ke pemulung seperti itu. Itu bisa diuangkan. Iya. Dan bisa digunakan juga untuk hal-hal yang bisa didaur ulang. Gitu. Iya benar. Ini kan kayak Dek Jau nih udah mendengar banyak. Ini yang pertama tadi kan Iya. kunjungan ke desa wisata dan udah biasa traveling ke seluruh Indonesia. Kan sudah ada komunitas nih Dek Jau ya. Gimana kira-kira menarik nggak nih nanti dibawa komunitas kemari karena kan tadi ada camping ya di sini. Bisa aja, bisa banget. Bisa ya, banget, malah ya, ya. bisa banget. Bisa. Bisa. Pasti bisa lah kita bikin sesuatu Iya. di apalagi menjual destinasi di sini Ya, daerah sendiri ya. Nah, daerah sendiri gitu. Banyak sih plan sebetulnya, saya pengen bikin sesuatu di Aceh kayak gitu. Iya. Di Aceh besar malah pengennya di seluruh Aceh malah. Jadi kayak ada kunjungan ke daerah-daerah, kita cari destinasi spot wisatanya, itu yang kita angkat Iya. kayak gitu. Jadi biar lebih ke ekspos aja sih. Iya. Karena kerjaan saya kan jalan-jalan terus nge-ekspos daerah Iya, orang. betul. Ini yang paling wajib sebetulnya daerah Dari sendiri. Iya. Kalau ini kan daerah yang sudah biasa kan. Ada daerah-daerah yang belum orang ketahui gitu. Itu memang banyak Iya. surga tersembunyi di Aceh. Iya. Iya. Apalagi dia jauh kalau ke sana memang banyak sekali daerah-daerah yang dia jauh posting itu. Kita nggak tahu. Bahkan orang itu juga nggak tahu. Banyak ya kan. Iya. Nah, menariknya nih Sobat Wisata. Nah, cerita perjalanan Dek Jau yang diunggah ke channel YouTube-nya menginspirasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi berjudul Pengaruh Menonton Video Traveling channel YouTube Dek Jau. Nah, terhadap minat berwisata anggota komunitas APES. Anak Pondok Edan Skuter. Nah, itu ceritain dulu Jau. Sebetulnya banyak nggak banyak banget. Jadi ada beberapa lah. Ada beberapa mahasiswa yang ngangkat cerita saya untuk jadi bahan skripsi dia. Itu ada beberapa di Jakarta, ada di Jogja ada. Dan biasanya tuh mereka itu lebih ke ini sih. Mereka ngajak saya jumpa untuk, jadi mereka langsung nanya gitu, langsung nanya door to door langsung. Nah, tapi sebetulnya masih banyak lagi itu kayak mereka nge-DM atau email. Iya. Cuma kadang saya Nggak sempat ya kadang ya Jau ya. kadang lagi ada kerjaan atau Iya. apa gitu, kayak gitu. Jadi dia lebih nanya detail, Bang, gimana Bang perjalanan Abang. Dia kayaknya saya kayak di interview sama mereka lagi. Iya, dan memang Jau ini menjadi inspirasi juga. Iya, Tapi channel dijadikan YouTube ya. Bisa ada ini judul skripsi. Nah kebetulan saya juga lagi judul nih, Jau. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Makanya lagi buat Iya, judul boleh. nih. Iya, mengenai desa wisata. Iya. Nggak adanya, itu bercandanya. Iya. Jadi kalau tadi Dek Jau menginspirasi mahasiswa. Nah, kalau Nyanya ini sendiri sebenarnya adalah Menteri Pariwisata Gampung Nusa ini. Menteri Pariwisata. Iya. Nggak tahu kan? Nggak tahu saya. Wah, ada menteri lagi ya selain Pak Sandi ya. Tadi kan kita cerita kunjungan ya. Nah, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke sini itu dari dalam negeri atau dari luar itu gimana ya, Cu? Ya, rata-rata sih sebenarnya lebih banyak itu dari Malaysia. Dari Malaysia itu lebih banyak, waktu sebelum COVID itu lebih banyak dari Malaysia. Kalau dari kita, dari daerah kita itu lebih kepada makan, kuliner dan sebagainya. Tapi kalau Malaysia lebih banyak nginap di sini gitu. Oh iya. Ini di Karena mungkin kita karena ya. kan kita lebih ke banyak wisata budayanya. Jadi kita ada 45 homestay sekarang di sini. 45, udah nambah ya? Ya, dulu 42, sekarang karena di bulan kemarin itu ada rencana 300 tamu mau nginap di Nusa gitu kan, ada Jambore Nasional Santri Talent Mapping itu. Kebetulan karena harga pesawat mungkin sangat mahal sehingga tinggal 100 gitu ya. Jadi yang nginap di sini sekitar 98 orang gitu yang kemarin itu. Nah, itu karena di sini ada homestay dan orang Malaysia ingin belajar mungkin hampir sama ya budaya Malaysia dengan orang Aceh. Jadi mereka bisa berinteraksi langsung dengan pemilik rumah atau pemilik homestay gitu. Misalnya kalau Pak Rahmat nih mau Tuhan, saya Pak Rahmat, Nyanyi Pak Rahmat. saya panggil Dek itu. Ya, kalau misalnya mau ngukur kelapa gitu ya, pakai
selungkuh. Yang model Nah, itu silahkan aja gitu. Mau masak bersama dengan yang punya rumah silahkan aja. Gitu. Memang berasa ke rumah sendiri nih. Iya, kayak di Aceh itu kan ada timpan punya. Iya. Di sini ada nggak kalau kita mau belajar buat sesuatu atau punya Ya, mungkin saya tadi udah cerita bahwa di Nusa juga ada paket-paket edukasi ya. Misalnya cooking class. Kalau tamu dari Malaysia ini lebih banyak dia ambil paket cooking classnya itu bikin timpan asokaya misalnya. Nah seperti itu diajarkan oleh ibu-ibu di sini gitu. Makanya kita di sini kan berbasis masyarakat nih. CBT Based Tourism itu kan jadi berbasis masyarakat. Semua masyarakat yang ada di Nusa ini dilibatkan dalam kegiatan wisata di Nusa. Misalnya kalau tradisional game anak-anak. Jadi anak-anak juga bahagian dari masyarakat gitu ya kan, anak-anak. Kemudian tradisional dance juga anak-anak remaja gitu. Terlibat semua gitu sebenarnya. Kalau bapak-bapak misalnya ada minta ini lagi musim sawah nih. Misalnya ada tamu yang minta diajarin bagaimana cara menanam padi gitu, alat tradisional. Nah, ini bapak-bapaknya yang turun gitu. Jadi makanya kita di Nusa itu lebih kepada berbasis masyarakat, semua masyarakat terlibat. Nah, misalnya lagi ada tamu yang datang dengan bus besar dengan seat 40. Ini kan nggak bisa masuk. Nusa ini kan kecil jalannya. Nah, itu di drop di bawah masjid, nanti yang jemput oleh becak-becak masyarakat gitu. Jadi karena tujuan kita itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan untuk memperkaya seseorang, tapi semua masyarakat ikut andil dan ikut mengambil manfaat dari kegiatan wisata ini. Luar biasa nih, Menteri Wisata Kampung Nusa. Saling ada feedback. Saling ada feedback ya. Nah, dia juga pernah ikut lomba balap Vespa. Ya, di kompetisi balap Vespa The Brotos Vespa Race pada Januari kemarin. Ya, nggak salah ya. Iya. Ya. Nah, itu gimana ceritanya dia kok bisa ikutan? Enggak, lebih ke iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja buat meramaikan. Karena kan di dunia Vespa ya. Karena kan dunia Vespa itu banyak, misalnya kita ada yang suka Vespa, koleksi Vespa, ada yang suka touring, ada yang suka mungkin kayak ikut kontes atau road race gitu. Jadi Dekjo ingin terjun ke semua kalangan itu, semua itu. Semua pecinta Vespa berarti ya. Gitu. Cuma buat ngeramein aja. Ya, tapi selama jauh keluar itu maksudnya banyak hal yang menarik ya, banyak pengalaman yang didapat selama 2 tahun ini ya, Jo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buat pelajaran di dan juga punya cerita untuk nanti ketika kelak tua ya. Bisa ke anak ceritakan. Kalau dia tuh paling suka sharingnya sama mama di rumah. Oh iya. Jadi kalau lagi touring ini kan pakai intercom. Intercom itu intercom itu untuk teleponan. Jadi lagi di jalan tuh kalau ada sinyal sambil nelponan sama mak, cerita sama mak. Maknya udah kakruh keno. Maknya gampung lagi arah mak, daerah lagi arah. Komunikasi sistem. Cepat ada khawatir nggak mak jauh? Maksudnya kalau daerah-daerah yang karena kalau khawatir pasti ya namanya orang tua ya. Tapi karena sekarang udah ngeyakinin orang tua di jalan itu aman, alhamdulillah. Selagi kita baik bisa menempatkan diri, alhamdulillah kita aman-aman aja gitu. Tapi ya itu nggak pernah putus komunikasi setiap hari. Setiap kalau dapat sinyal di daerah-daerah setiap hari, kecuali nyebrang kapal kan kayak nyebrang 2 hari 5 hari di kapal itu kan nggak ada sinyal. Kadang nggak ada sinyal ya. Jadi nanti langsung ngabarin, oh mak nih di kapal emang ada 3 hari ini 3 hari. Jadi nanti kalau udah nyampe abang ngabarin nih. Wah, berarti penyayang orang tua juga ya. Pastilah. Karena kan orang tua pasti senang juga, kan cuma orang tua mungkin teman terdekat pasti senang mendengar cerita kita gitu. Mungkin mereka belum pernah ngelihat atau belum pernah mendengar, tidaknya mereka udah dengar dari saya. Iya. Dan mungkin Mama pakai Instagram ya? Oke ya, pasti dia bangga dong melihat Instagram. Kalau mama saya kan nggak tahu saya kerjanya apa sekarang. Ya, yang dia tahu dari orang ya, saya tiba-tiba kaya aja. Kayaknya memang nggak ada pelihara tuyul anaknya. Ya karena orang tua saya nggak punya Instagram gitu. Berarti kalau orang tua Dejo ada YouTube sering nonton dia ya? Kalau orang tua saya malah yang ngasih judul YouTube dia. Wah. Kalau mama saya di mana sehat kasihnya, kasih nasihat. Ini kan Kampung Nusa sedang berkembang-kembangnya ya. Kayak tadi kan Dejo juga bagian dari penikmat wisata nih ya kan. Nah, untuk Kampung Nusa sendiri ini sekarang pemasukan utamanya dari mana ini? Kita rata-rata petani. Oh, petani. Jadi di sini rata-rata petani. Makanya kenapa berbasis masyarakat
Artinya kita ketika wisata itu kita berarti petani jangan disuruh berhenti, dia tetap pada petaninya begitu ya. Bukan berarti dia ketika ada desa wisata ini jadi desa wisata petani nggak usah lagi gitu, nggak, udah ada waterboom tidak. Jadi dia tetap, makanya kita saya bilang tadi bahwa akan ada agrowisata seperti itulah ceritanya bahwa setiap petani-petani apakah pekebun ataupun petani sawah itu juga bahagian dari atraksi wisata sebenarnya seperti itu. Oh iya. Nah, Oke. oke. Nah, kalau Dek Jau sendiri nih, ini terakhir Jau. Jau, pasti kan setiap manusia apapun yang dilakukan ada rasa titik jenuh. Pasti. Ada, sampai rasa bosan pasti ada. Sampai kapan ya? Untuk Eh, melakukan saya- touring. Jenuh itu jalan di perjalanan berapa kali jenuh itu pasti ada, beberapa kali. Tapi cara ngelawan hal itu ya dengan kita berjumpa orang baru, daerah baru itu udah hilang. Itu iya, ketika kita dapat daerah yang baru itu daerah baru, vibes-nya udah berbeda. Iya. Jadi itu udah mood kita udah kembali lagi jadi rasa jenuh. Yang paling sulit dilawan itu adalah rasa kangen. iya. Rasa kangen pengen balik ke kampung karena Itu nggak biasanya tahu kalau lagi kayaknya nggak ada duit orang- aja ya. Kayaknya orang Aceh besar nih sulit kayak bukan rantau kayaknya. Ya, ingat rumah. Iya, bentar-bentar nah ingat Ingat Kentuk ke hawa si rubuh. Udah pengen lagi ngerebut. Iya. Iya. Hal-hal kayak gitu ya yang biasa Bentar-bentar emang. Jadi selalu itu kadang yang agak berat ketika Dek Jau di luar tuh. Udah ingat emak di kampung. Iya. Udah ingat kawan-kawan di kampung. Jadi masih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang walaupun. Tapi ini udah 2 tahun di Jakarta. Stay ya, baru stay ada 2 tahun di Jakarta. Itu sering balik. Ini terakhir balik kemarin ada berapa bulan yang lalu. Ada balik pulang Jau ya? Lebaran insya Allah pasti balik. Oh, kok Lebaran masih balik lah. Pasti kita semua ya rata-rata mengingat kampung tuh pasti Lebaran ya, mengingat masakan di bulan puasanya. Kadang kalau masakan saking rindunya dikirim loh bang. Oh, dikirim? Dikirim sama mama. Biasanya apa dikirim Jau? Sirup. Sirup ya. Kalau sirup masih awet ya, dikirim ya. Jangan kalau Sirup ya mesti kasih freezer dulu. Freezer nih. dulu ya, Kasih dikerasin. freezer dulu, kerasin Ya. dulu. Dia tinggal Kirim paket panas-panasin sehari aja. aja, paket Iya. sehari yang misalnya yang paket pesawat langsung. Express sehari, ya? Express. Sehari. Berarti ini cerita tentang kerinduan, ya, Kerinduan. kekangenan ya. Iya. Pasti ada ya. Iya. Nah, Jau, pesan terakhir Jau untuk teman-teman yang terutama dari komunitas traveler. Apa nih mau sampein? Dari Dek Jau sih gimana ya? Ketika perjalanan itu kita harus ada niat yang bagus. Maksudnya niat yang bagus itu biar membawa diri kita tuh bagus bang. Maksud saya tuh di mana bumi dipijak di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Jadi itu memang betul, itu emang kata-katanya kan orang udah banyak yang Udah tahu. banyak tahu. Tapi itu Dek Jau yang Dek Jau rasain. Iya. Ketika kita di jalan, kita jumpa orang baru, kita bisa menempatkan diri itu semua orang baik sama kita. Iya. Nah, semua orang karena kan kata bilang nih, tamu adalah raja. Iya. Tamu adalah raja. Tapi tamu ini raja yang dibilang tamu raja ini dia tetap harus menjaga itu tata krama. Iya. Nah, kalau kita bisa jaga itu, semua orang yang tuan rumah itu pasti ngehargai kita lagi. Iya. Jadi makanya alhamdulillah selama dari dulu sampai sekarang di jauh keliling Indonesia sampai sekarang explore lagi, alhamdulillah nggak pernah ada orang jahat. Iya. Karena kita membawa energi positif ya ke membawa orang lain. diri kita aja menempatkan Iya, diri menempatkan lah. dirinya. Nah, jadi itu yang perlu sih ketika kita traveling Iya. sama attitude nomor 1. Attitude memang paling penting. Paling ya. penting. Paling Yes, penting yes. itu pesan moral ya. Attitude. Attitude. Ya, attitude. Iya, Ya, benar. banyak nih kadang-kadang ya orang Karena kita jumpa orang baru, jumpa orang tua. Iya. Kan dia juga sering jumpa orang tua di Iya. jalan. Misalnya kayak tuan rumahnya emang nggak ada orang anak muda, emang orang tua ya, semua orang tua menempatkan diri sama orang tua sama anak muda itu beda caranya. Ya. Beda cara. Mau anak muda nih kita mungkin masih bisa cepat hahi, masih sama orang tua kan kita lebih banyak mendengar ya. mendengar dulu, Iya, mendengar iya. dulu. Sama kayak kita jumpa banyak mendengar tadi gimana ya. Karena yang lebih tua. Yang lebih tua. berpengalaman. Iya, Nyak. Jadi tadi kan udah bercerita bagaimana ini perkembangan desa wisata kan. Artinya Nyak pasti punya harapan lah ke depan. Yang mungkin bisa disampaikan juga ke sobat wisata kita. Apa sih harapan ke depan untuk mengembangkan Kampung Nusa ini sendiri, Nyak? Harapan pertama saya khususnya untuk Kampung Nusa dulu ya. Kita ingin Kampung Nusa ini lebih maju. Kemudian karena ada cita-cita di kami ini bagaimana wisata ini bisa membiayai anak-anak sekolah ke depan. Sampai ke kuliah gitu.
artinya kawan-kawan di lembaga ini harus siap dengan cita-citanya hingga Nusa ini lebih baik lagi dan juga bisa membiayai anak-anak sekolah ataupun orang-orang yang memang melarat bisa dibantu dengan wisata seperti itu. Nah, kemudian harapan juga bagi kawan-kawan desa-desa yang lain ya, yang karena masing-masing desa ini kan pasti punya potensi-potensi yang berbeda gitu. Yuk kita kembangkan desa wisata semuanya di Aceh besar dan Aceh khususnya, hingga masyarakat di Aceh ataupun di kampung itu lebih sejahtera seperti itu. Amin. Iya, terima kasih Nyonya. Kami sampai terlena mendengarnya. Iya, Luar biasa. Iya, jauh juga. Berarti konsepnya dari masyarakat Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kemudian kita ada moto, ketika tamu datang, dia datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Itu yang sudah dirasakan oleh Dek Jau. Iya kan, Jau? Makanya saya ada saudara di 34 provinsi. Wah, di semua provinsi Dek Jau ada saudara. Ya kayak gitu datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Baik, luar biasa sekali. Tuh, sobat wisata ya, sangat menginspirasi sekali ya. Dan saya juga pengen jadi saudaranya dan saudara Dek Jau. udah bersaudara kita. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat Nyonya. Terima kasih buat Dek Jau ya. Dan buat sobat wisata, jangan lupa saksikan terus kita. Iya. Ikuti kita terus di episode berikutnya. Iya, tentunya banyak keseruan dan cerita-cerita menarik di destinasi yang ada di Aceh selanjutnya. Baik, kalau gitu ya. Dan saya Rama Soat. Dan saya Gita Melisa. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Tourism Podcast.